Shalom, selamat pagi Community of Miracle. Di hari yang ke-25 bulan Januari, saya percaya bahwa 6 hari lagi kita akan masuk di bulan yang baru, bulan Februari. Tapi sepanjang hari dari Januari sampai Januari tanggal 1 sampai tanggal 25 ini, saya percaya bahwa luar biasa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun musim dalam setiap kehidupan kita, saya percaya bahwa ada Tuhan di situ. Dimanapun kita berada dengan apapun situasi keadaan hati kita, percayalah bahwa di situ juga ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari izinkan saya untuk berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Community of Miracle dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami tahu dalam setiap musim-musim kehidupan kami percaya Tuhan apapun musim yang terjadi dalam kehidupan kami, ada Tuhan di situ. Ada Tuhan yang selalu menghibur kami, ada Tuhan yang selalu memeluk kami, ada Tuhan yang selalu mendekap kami di waktu saat kami sendirian. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggal kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat perhatian-Mu, terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Perhatian yang luar biasa yang Tuhan beri bagi setiap kami. Urapi pikiran kami, urapi hati kami, urapi pendengaran kami Tuhan. Di dalam nama Yesus biar anggur yang baru dan kirbat yang baru itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami memiliki roh yang baru dan pengurapan yang baru setiap hari dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, ketika kami membaca Tuhan, ketika kami mendengarkan Tuhan, Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami untuk memampukan kami melakukan semua kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami baca di dalam nama Tuhan Yesus atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan, kami siap membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sahabat Community of Miracle dimanapun kita berada, puji Tuhan pagi hari ini kita akan merenungkan satu ayat dalam Kitab Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi kita akan membaca dalam Kitab Mazmur 84 ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa satu ayat ini memberkati kita semua. Ayat yang sering kali kita dengar, bahkan setiap di gereja, di setiap ibadah kita akan menyanyikan lagu ini. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Mazmur 84 ayat 1 ini. Ayat ini adalah satu ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang sangat terkenal dalam kitab Mazmur. Dibanding ada ayat-ayat lain juga, Mazmur Daud itu banyak yang baik, bagus-bagus.
Mazmur Salomo juga banyak pemasmur-mazmur yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih sayang Tuhan, tentang perlindungan Tuhan. Luar biasa. Nah, kita mau belajar hari ini tentang Mazmur 84 ini ayat 11, bahwa Mazmur 84 ini seorang pemazmur mengungkapkan kerinduan dan sukacita pemazmur untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Daud tahu bahwa dalam hadirat Tuhan dia mendapatkan kebahagiaan. Di dalam hadirat Tuhan, di dekat dengan Tuhan ada pengharapan. Di dalam hadirat Tuhan, di dekat dengan Tuhan ada ketenangan. Saudara, Community of Miracle dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kita juga merasakan hal yang sama seperti yang Daud rasakan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya, setiap hari dia mendengarkan tentang firman ini, bahwa sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di pelatarannya Tuhan kita bisa mendapatkan, tapi tidak banyak orang yang betah di dalam pelatarannya Tuhan. Pelataran itu berbicara tentang hadiratnya Tuhan, di mana tempat situ ada pujiannya, ada penyembahannya kepada Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan di pelataran Tuhan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa mendapatkan ketenangan, di luar Tuhan kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, di luar Tuhan kita tidak bisa mendapatkan jalan keluar, saudara. Mungkin ada yang kita bisa dapatkan di luar Tuhan, tapi sifatnya semua itu bisa kita dapatkan, tapi sifatnya itu cuma sementara. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan garansi, saudara, bagi kita bahwa di dekat hadirat Tuhan, di dalam pelatarannya Tuhan itu, Tuhan memberikan garansi untuk kita untuk mengalami Tuhan seutuhnya, mengalami sukacitanya Tuhan, mengalami dekapannya Tuhan, mengalami pelukannya Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Luar biasa ayat ini, saudara. Nah, ayat ini juga dimulai dengan kalimat, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa pemazmur lebih merindukan di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, dia ingin terus tinggal di dalam hadirat Tuhan daripada dia 1000 hari di tempat lain, saudara. Saya mau bilang buat kita semua Community of Miracle, lebih baik kita terus ada dalam hadirat Tuhan hari-hari ini. Hari-hari ini lebih baik kita tinggal di pelatarannya Tuhan. Sebab sekali lagi bahwa di pelatarannya Tuhan itu jawaban dari setiap pergumulan kehidupan kita bisa dapatkan. Dan dunia juga tidak bisa menjamin bahwa kita boleh mendapatkan di luar Tuhan, kita boleh mendapatkan itu. Kita boleh mendapatkan ketenangan. Kita boleh dapat ketenangan yang semu. Kita boleh mendapatkan sukacita yang semu, saudara. Nah, pemazmur rindu bahwa dia ingin terus ada dalam hadirat Tuhan, ingin terus tinggal di dalam hadirat Tuhan daripada dia tinggal di dalam hadirat Tuhan, daripada dia tinggal di tempat lain, saudara. Daripada dia mau hidup di luar Tuhan, di tempat yang mewah, tempat yang baik, saudara. Alkitab berkata bahwa pemazmur rindu ingin terus berada di hadirat Tuhan. Saya rindu juga bahwa Community of Miracle kita rindu untuk terus dalam pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain di dunia ini, saudara. Ada beberapa alasan mengapa pemazmur merasa dia lebih baik berada di hadirat Allah. Yang pertama adalah sebab di dalam
hadirat Allah di dalam pelataran Tuhan itu bahwa Allah adalah sumber sukacita. Sebab saya tadi katakan bahwa di luar Tuhan tidak ada sukacita, saudara. Saya percaya bahwa kita semua paling pernah merasakan bahwa bagaimana waktu kita ada dalam kejatuhan kita, terus kita keluar dari hadirat Tuhan. Bagaimana rasa kehidupan kita, kita sudah pernah merasakan. Bahwa di luar Tuhan itu tidak ada yang enak, saudara. Semuanya sia-sia di luar Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita tidak punya sesuatu yang greget waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan itu, dalam pelataran Tuhan, ada tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah tadi saya katakan bahwa Allah adalah sumber sukacita. Di dalam hadirat Allah kita dapat merasakan sukacita yang sejati. Kita dapat merasakan kasih dan damai sejahteranya. Yang kedua adalah Allah adalah sumber kekuatan. Di dalam hadirat Allah kita dapat menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup ini. Kita dapat dikuatkan olehnya untuk menjalani kehidupan yang penuh makna, saudara. Yang ketiga adalah Allah adalah sumber bimbingan. Di dalam hadirat Allah kita dapat menerima bimbingannya untuk menjalani hidup kita. Hidup yang benar. Kita dapat belajar untuk mengikuti kehendaknya. Nah, ayat 11 ini juga menyebutkan bahwa lebih baik berdiri di ambang pintu lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kalimat ini menunjukkan bahwa pemazmur lebih memilih untuk berada di dekat Allah daripada berada di dekat orang-orang yang tidak takut akan Allah. Saudara, Alkitab berkata bahwa pergumulan yang baik itu akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kita. Dan pergaulan yang buruk itu akan menghancurkan setiap kehidupan kita, saudara. Karena pergumulan yang buruk itu, yang tidak baik itu cuma merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, saudara. Tidak akan mengikis dengan sendirinya. Orang fasik ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak hidup menurut firman Tuhan. Makanya bersyukur kita memiliki komunitas miracle ini, community of miracle ini, supaya kita saling dikuatkan, kita saling ditegur, kita saling dihibur, kita saling diberkati di dalam community ini. Tuhan akan memakai community dengan luar biasa, saudara. Saya percaya bahwa cara Tuhan banyak bagi kita, saudara. Di tempat ini kita akan dipulihkan, kita akan kembali lagi membangkitkan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kita terus membangkitkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Nah, ayat 11 ini adalah sebuah pengingat bagi kita akan pentingnya kerinduan akan hadirat Allah. Kita harus selalu merindukan untuk berada di dekat Allah. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik, saudara. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, apapun yang terjadi di dunia ini, cuman orang yang di luar Tuhan itu merasakan kesulitannya. Tapi kita dekat orang yang dekat dengan Allah, kita akan mendapatkan sukacita, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bagaimanapun caranya, kita harus mencari cara untuk bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ada banyak cara untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu, kita bisa berdoa. Setiap pagi kita bangun, kita merenungkan firman Tuhan. Kita membangun pujian dan penyembahan. Kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan. Itulah cara-cara bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Nah, untuk merasakan kebesaran dan keagungan Allah itu, kita harus terus membangunkan pujian dan penyembahan dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau ajarkan kita supaya kita terus belajar untuk bagaimana kita terus ada dalam hadirat Tuhan.
Bagaimana terus kita merindukan, membangun kerinduan yang luar biasa untuk ada dalam hadiratnya Allah. Dan terus kita terus membangunkan roh kita untuk ada dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kita terus membangun hidup kita, membangun iman percaya kita di dalam Tuhan. Sebab sekali lagi di luar Tuhan tidak ada jaminan untuk kita bisa mendapatkan sukacita yang seutuhnya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Tuhan saja ada sukacita. Ada dekat Allah saja ada berkat. Apa yang kita mencari kedamaian, ketenangan, semuanya ada di dalam hadirat Tuhan. Alkitab cuma mencatat bahwa kita terus belajar dekatkan diri lebih baik satu hari di pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, saudara. Amin. Dan saya percaya firman ini akan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, materaikan firman-Mu dan renungan pagi ini di dalam hati kami, dalam jiwa kami, tubuh kami Tuhan, dalam pikiran kami, hati kami. Mampukan kami untuk terus Tuhan mendekatkan diri kepadamu. Untuk kami terus ajar untuk memiliki cinta yang mula-mula kepada Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk terus kami mengasihi hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Hari ini aku berdoa buat semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di Community of Miracle, dimanapun kami berada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang kami alami hari-hari pergumulan, Tuhan, kami mengalami kelemahan tubuh, kami yang ada dalam sakit Tuhan, kami yang memerlukan finansial, kami memerlukan pekerjaan, bahkan kami memerlukan jodoh, kami merindu hari ini kami memiliki keturunan anak. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, terus Tuhan ajarin anak-anak-Mu ini terus berharap kepada Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sehat, kami kuat, kami menerima mujizat-mujizat Tuhan. Apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, Tuhan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, Community of Miracle, dimanapun kami berada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami akan berkata, Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau perkasa dalam setiap kehidupan kami. Aku berdoa juga bagi setiap anak-anak-Mu yang ulang tahun Tuhan di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar umur panjang, berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Jadikan mereka kepala bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Israel tercurah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi aku berdoa bagi kami semua Community of Miracle Tuhan, dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus Tuhan. Roh maut, kecelakaan, sakit, penyakit, kerugian, bangkrut Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami siap menerima berkat anugerah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami untung Tuhan, usaha kami berhasil, anak-anak kami berhasil, studi mereka, pekerjaan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus kami kuat, kami sehat. Di dalam nama Yesus terjadi dalam setiap kehidupan kami hari ini Tuhan. Biar sukacita Tuhan terus mengalir bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup takut akan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat renungan-Mu. Terima kasih Tuhan buat komunitas ini Tuhan. Community of Miracle ini Tuhan, yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami Tuhan. Biar sukacita dan sejahtera terus Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.